Shalom. Kembali berjumpa di dalam program Bible Study Online CK7, di mana hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita dari 2 Samuel pasal yang ke-6. Saudara, 2 Samuel pasal 6 ini berbicara tentang tabut Allah itu dipindahkan ke Yerusalem. Ini upaya Daud. Ini kerinduan Daud. Setelah Yerusalem direbut dari orang Yebus, pemerintahan kerajaan Israel ada di situ, maka Daud melengkapinya dengan tabut Allah, lambang kehadiran Tuhan selalu ada di dekat Daud. Nah, sebelum kita merenungkan, mempelajari apa yang kita baca, supaya kita mengerti kehendak Allah lewat kehidupan Daud ini, mari kita datang kepada Tuhan. Kita minta Roh Kudus mengurapi kita. Hadiratnya, urapannya, kehadiran Tuhan biar memenuhi kehidupan kita. Haleluya, Yesus. Engkau Allah yang kudus, hadirat-Mu Tuhan, hadirat-Mu Yesus, kami rindukan, kami nanti-nantikan. Kekudusan-Mu Bapa, pengorbanan-Mu Yesus, penghiburan-Mu Roh Kudus, membuatku terpesona. Tiada lagi kata, tiada lagi harta, tiada lagi daya selain memuji dan menyembah-Mu. Bagi Sang Raja, haleluya. Yesus. Kekudusan-Mu Bapa, pengorbanan-Mu Yesus, penghiburan-Mu Roh Kudus, membuatku terpesona. Tiada lagi kata, tiada lagi harta, tiada lagi daya selain memuji dan menyembah-Mu.
hosana bagi Sang Raja. Haleluya. Bagimu Yesus, Allah yang kudus selamanya. Oh, 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 glory, glory. Nyanyi hosana bagi Sang Raja. Haleluya. Nyanyi hosana bagi Sang Raja. Haleluya. Nyanyi hosana bagi Sang Raja. Haleluya. Oralara pasando, iralara pasando, terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Uralara patakaya ralara paya. Yesus, Kau hadir Tuhan, Kau hadir di tengah-tengah bait. Tuhan hadir di bait kudusnya saat umat mencari wajahnya, berseru, berdoa, bersujud menyembah dan menikmati kehadirannya. Tuhan mau dekat dengan umatnya yang datang dengan segenap hatinya, berseru, berdoa, bersujud menyembah dan menikmati kehadirannya. Hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi baitku, dan ku tersungkur menyembah-Mu, biar ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi baitmu, dan ku tersungkur menyembah-Mu, yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Oh Jesus, Jesus. Hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi baitku, dan ku
tersungkur menyembahmu, yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu, dan ku tersungkur menyembahmu, yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Benar Tuhan, hadirat-Mu yang kami perlu, hadirat-Mu yang menguatkan kami, hadirat-Mu yang menjadi jaminan atas kemenangan demi kemenangan yang dapat kami raih. Hadirat-Mu memberikan kekuatan, penghiburan. Hadirat-Mu membawa kami kepada keselamatan yang kekal itu. Oleh sebab itu, biar kami terus rindu untuk selalu dekat dengan Tuhan. Karena kami percaya Tuhan juga pengen dekat dengan umat-Nya. Kami akan melanjutkan pembelajaran kami. Bagaimana hati Daud sangat rindu sedekat mungkin dengan Tuhan. Dengan cara memindahkan tabut perjanjian itu ke Yerusalem. Ajar kami mengerti Tuhan, apa yang kami pelajari hari ini. Sehingga kami semakin mencintai, mengasihi, menghormati, menanti-nantikan hadirat Tuhan senantiasa. Terima kasih Bapak, urapi kami semuanya. Di dalam nama Yesus, mari yang siap belajar firman Tuhan, sama-sama kita katakan, amin. Nah saudara, kita akan membaca dari 2 Samuel pasal yang ke-6. Perjanjian Lama halaman sekitar 335. Kemarin kita belajar bagaimana Daud merebut Yerusalem dari orang Yebus. Menjadikan Yerusalem sebagai pusat pemerintahan kerajaannya. Disebut sebagai kota Sion atau kota Daud. Disitulah Daud memegang tampuk kepemimpinan tertinggi di dalam kerajaan Israel dari Yerusalem. Namun, lebih daripada itu, Daud ingin jadikan Yerusalem itu sebagai tempat bukan hanya pemerintahan atas kerajaannya, tapi juga hadirat Tuhan. Ya, kehidupan kerohanian orang Israel harus berpusatkan di Yerusalem. Satu-satunya cara adalah tabut Allah harus ada di Yerusalem. Kalau kita pelajari sejak dalam kitab Keluaran sampai dengan kitab Imamat dan seterusnya, tabut Allah yang dibangun atau dibuat oleh Musa atau tabernakel Musa itu harus menjadi tempat pusat peribadatan orang Israel sebelum mereka mendirikan bait suci. Di dalam tabut ada lambang kehadiran Tuhan. Di dalam tabut ada lambang pemeliharaan Tuhan. Di dalam tabut ada lambang hukum-hukum Allah. Jadi Daud sudah menetapkan Yerusalem bukan hanya sebagai urusan kerajaan saja atau politiknya, tapi juga urusan keagamaan harus berpusat di Yerusalem. Satu-satunya cara memindahkan tabut Allah harus ada di Yerusalem. Nah, mari kita baca beberapa ayat saudara. Dari ayat 1 sampai ayat 5 terlebih dahulu. Tabut dipindahkan ke Yerusalem. Daud mengumpulkan pula semua orang pilihan di antara orang Israel. 30.000 orang banyaknya. Gak main-main saudara. 30.000 orang. Kemudian bersiaplah Daud lalu berjalan dari Baale Yehuda dengan seluruh rakyat yang menyertainya untuk mengangkut dari sana tabut Allah yang disebut dengan nama Tuhan semesta alam yang bertahta di atas kerubim. Mereka menaikkan tabut Allah itu ke dalam kereta yang baru setelah mengangkatnya dari rumah Abinadab yang di atas bukit. Lalu Usa dan Ahio anak-anak Abinadab mengantarkan kereta itu. Usa berjalan di samping tabut Allah itu, sedang Ahio berjalan di depan tabut itu. Daud dan seluruh kaum Israel menari-nari di hadapan Tuhan dengan sekuat tenaga. Diiringi nyanyian, kecapi, gambus, rebana, kelentung, dan ceracap.
Sampai di sini dulu. Seperti yang saya katakan tadi, Daud ingin sekali sedekat mungkin dengan Tuhan. Tuhan juga pengen sedekat mungkin dengan umatnya. Maka upaya Daud untuk memindahkan tabut Allah yang tadi ada di rumah Abinadab harus pindah ke Yerusalem, pusat pemerintahan kerajaan Israel pada waktu itu. Dan terlaksana. Dengan 30.000 orang banyaknya, Daud menjemput tabut itu. Bersama dengan orang-orang pilihannya, tabut berjalan dari rumah Abinadab sampai menjelang masuk kota Yerusalem. Luar biasa. Ya, kerinduan Daud luar biasa. Itulah sebabnya kenapa Daud sangat dikasihi Tuhan. Karena berupaya sedekat mungkin dengan Allah. Dan ternyata Allah juga ingin sedekat mungkin dengan umatnya. Namun ada satu peristiwa saudara, yang sedikit mengganggu tentang perjalanan tabut ke Yerusalem itu. Ayat 6. Ketika mereka sampai ke tempat penginikan Nachon, maka Usa mengulurkan tangannya kepada tabut Allah itu, lalu memegangnya, karena lembu-lembu itu tergelincir. Jadi rupanya perjalanan tabut ke Yerusalem itu dinaikkan ke kereta yang ditarik oleh lembu. Ini sudah salah, saudara. Nanti akan kita lihat salahnya di mana. Nah, karena jalanan tidak rata, maka lembu itu kadang tergelincir, ya, mungkin terpelesok ke kiri atau ke kanan gitu, sehingga tabut goyang. Tanpa disadari oleh Usa, Usa berusaha memegang tabut itu. Tapi apa yang terjadi? Ayat 7. Maka bangkitlah murka Tuhan kepada Usa. Lalu Allah membunuh dia di sana karena keteledorannya itu. Ia mati di sana dekat tabut Allah itu. Melihat peristiwa itu, saudara, tiba-tiba Usa mati hanya karena memegang tabut Allah itu. Ayat 8. Daud menjadi marah karena Tuhan telah menyambar Usa demikian hebatnya. Maka tempat itu disebut orang Peres Usa sampai sekarang. Pada waktu itu Daud menjadi takut kepada Tuhan. Lalu berkata, katanya begini, bagaimana tabut Tuhan itu dapat sampai kepadaku? Salah sedikit saja kayak begini nih. Kira-kira seperti itu. Ya. Apa dosa Usa? Apa kesalahan Usa? Justru niat baik Usa ingin mempertahankan tabut supaya tidak jatuh berantakan karena lembu-lembu itu terpelecok. Tapi nyatanya Usa mati disambar Tuhan. Bagaimana tabut bisa sampai ke Yerusalem? Kira-kira seperti itu. Lalu ayat 10. Sebab itu Daud tidak mau memindahkan tabut Tuhan itu ke tempatnya, ke kota Daud, Sion atau Yerusalem tadi. Tetapi Daud menyimpang dan membawanya ke rumah Obed Edom, orang Gad itu. Dari kita baca, kita melihat sebenarnya Allah itu memerintahkan orang Israel untuk betul-betul menghormati kehadirannya yang diwakili oleh tabut itu. Usa menganggap hal ini sebagai sebuah yang biasa-biasa saja. Mereka memang semangat menari-nari dengan sekuat tenaga. Tadi dikatakan ya, mereka menari-nari dengan sekuat tenaga. Tapi mereka lupa tentang hakikat tabut, yaitu apa? Kekudusan Allah. Kesucian Tuhan. Ternyata punya semangat di dalam kehidupan rohani kita tidak cukup loh saudara. Kita harus mengerti, punya pengertian bahwa hadirat Tuhan itu gak bisa dibuat main-mainan. Hadirat Tuhan gak bisa kita lecehkan. Hadirat Tuhan tidak bisa kita buat sesuatu yang ya biasa-biasa saja. Allah betul-betul sedang memperlihatkan, mempertontonkan kepada orang Israel, kekudusanku gak main-main. Allah sedang memberikan sebuah pemaparan kepada bangsa Israel. Hadiratku tidak bisa dibuat mainan. Kau lihat Usa itu. Dia tidak punya hak untuk memegang tabut. Ya.
Usa tidak punya hak tugas mempertahankan supaya tabut tetap tegak berdiri. No. Karena nanti Tuhan menunjuk bukan Usa, bukan anak Abinadab, tetapi siapa? Orang Lewi. Daud marah. Mungkin Daud ya sedikit gimana ini? Hanya begini saja kok sampai mempertaruhkan nyawa si Usa. Salahnya di mana? Kira-kira pertanyaan dalam hati Daud seperti itu. Maka dia menyimpang. Nggak sampai tabut ke Yerusalem. Mampir di rumah Obed Edom orang Gad itu. Selama berapa hari? 3 bulan. Mari kita lihat apa yang terjadi. Tabut di rumah Obed Edom. Ayat 11. 3 bulan lamanya tabut Tuhan itu tinggal di rumah Obed Edom. Orang Gad itu. Dan Tuhan memberkati Obed Edom dan seisi rumahnya. Tidak dijelaskan tabut ditaruh di mana. Tidak dituliskan bagaimana cara Obed Edom memelihara tabut itu. Tapi ketika tabut itu ada di rumah Obed Edom, berkat Allah mengalir sepanjang 3 bulan itu. Ini lambang bagaimana Allah memiliki hak memberkati orang. Ya. Punya hak untuk mencurahkan rahmatnya kepada orang yang menghormati kehadirannya. Menghormati hadiratnya, kekudusannya, kesuciannya. Ayat 12. Diberitahukanlah kepada Raja Daud demikian. Tuhan memberkati seisi rumah Obed Edom dan segala yang ada padanya. Oleh karena tabut Allah itu. Jelaskan saudara. Oleh karena tabut Allah itu. Obed Edom dan keluarganya diberkati. Lalu Daud pergi mengangkut tabut Allah itu dari rumah Obed Edom ke kota Daud dengan sukacita. Apabila pengangkat tabut itu melangkah maju 6 langkah, maka ia mengorbankan seekor lembu dan seekor anak lembu gemukan. Sekarang caranya sudah tidak lagi ditaruh di kereta yang ditarik lembu. Sekarang betul-betul dipikul oleh orang-orang yang dipilih Tuhan, yaitu dari Lewi. Dan mari kita lihat saudara, betapa hormatnya Daud sekarang kepada tabut Allah itu, kehadiran Tuhan itu, kekudusan Allah itu. 6 langkah maju berjalan, berhenti sejenak, mengorbankan seekor lembu dan seekor anak lembu gemukan. Saya nggak tahu jarak dari rumah Obed Edom sampai ke Yerusalem berapa meter, berapa ratus meter, berapa kilometer. Tapi saudara bisa bayangkan, 6 langkah berhenti, korban diberikan. 6 langkah berhenti, korban diberikan. Artinya Daud sekarang betul-betul menghormati, penuh sukacita, dan membawa korban bakaran kepada Tuhan karena kehadirannya. Itulah sebabnya mengapa saudara, kalau kita beribadah kepada Tuhan, menikmati hadirat Tuhan dimanapun kita berada, Tuhan minta apa sih? Persembahkanlah persembahan yang berkenan kepada Allah. Ya tubuhmu, ya waktumu, ya pikiranmu, ya talentamu, termasuk hartamu. Persembahkan kepada Tuhan. Seperti itulah yang Tuhan kehendaki dari umatnya. Dan Daud tahu persis bagaimana menyenangkan hati Tuhan. Dulu mungkin seadanya tabut itu ditaruh di atas kereta yang ditarik lembu. Sekarang Daud betul-betul belajar dari kesalahannya untuk menghormati hadirat Tuhan. Ayat 14. Dan Daud menari-nari di hadapan Tuhan dengan sekuat tenaganya. Ia berbaju efod dan kain linen. Sekarang Daud mengerti, semangat tetap ada, gairah tetap ada, tapi dengan pengertian yang benar. Ini pelajaran buat kita, saudara. Semangat saja belum cukup. Mengandalkan sekuat tenaga saja dalam memuji, menyembah Tuhan, melayani Tuhan belum cukup. Kita harus diperlengkapi dengan pengertian yang benar. Bagaimana cara menghormati Tuhan, bagaimana cara kita beribadah,
bagaimana kita membawa korban persembahan, bagaimana kita melayani Tuhan, harus didasari atas pengertian yang benar dan berkenan pada Allah. Sekali lagi ya, semangat saja tidak cukup. Gairah saja tidak cukup. Harus dilengkapi dengan pengertian yang benar. Maka semangat kita tidak sia-sia. Gairah kita tidak percuma di hadapan Tuhan. Kalau semangat dan gairah dilengkapi dengan pengertian yang benar, itu sebuah persembahan, pelayanan yang sungguh sangat berkenan kepada Tuhan. Kita lanjut. Ayat 15. Daud dan seluruh orang Israel mengangkut tabut Tuhan itu dengan diiringi sorak dan bunyi sangkakala. Ketika tabut Tuhan itu masuk ke kota Daud, maka Mikal, anak perempuan Saul, menjenguk dari jendela. Lalu melihat Raja Daud meloncat-loncat serta menari-nari di depan Tuhan. Sebab itu ia memandang rendah Daud dalam hatinya. Mikal ini anak Saul yang diberikan kepada Daud, istri Daud. Begitu melihat Daud, suaminya menari di depan Tuhan, wow, memandang rendah. Nanti kita lihat, mari kita lihat. Selanjutnya, ayat 17. Tabut Tuhan itu dibawa masuk, lalu diletakkan di tempatnya, di dalam kemah yang dibentangkan Daud untuk itu. Kemudian Daud mempersembahkan korban bakaran dan korban keselamatan di hadapan Tuhan. Sampai di Yerusalem, ditaruh di kemah yang sudah dipersiapkan oleh Daud. Tabut ditaruh situ, lalu Daud membuat upacara korban persembahan kepada Tuhan dan korban keselamatan. 18. Setelah Daud selesai mempersembahkan korban bakaran, korban keselamatan, diberkatinyalah bangsa itu demi nama Tuhan semesta alam. Lalu dibagikannya kepada seluruh bangsa itu, kepada seluruh khalayak ramai Israel, baik laki-laki maupun perempuan, kepada masing-masing seketul roti bundar, sekerat daging, dan sepotong kue kismis. Sudah itu pergilah seluruh bangsa itu masing-masing ke rumahnya. Selesai sudah perjalanan tabut Allah masuk ke Yerusalem. Ditempatkan di tempat yang layak. Di situ ada korban persembahan bagi Allah dan pesta kerajaan, termasuk memberikan makan kepada rakyatnya. Semuanya bersukacita. Daud puas, Israel puas, Tuhan juga puas karena sekarang hadirat Allah betul-betul dekat dengan pusat kerajaan Israel. Ayat 20. Ketika Daud pulang untuk memberi salam kepada seisi rumahnya, maka keluarlah Mikal binti Saul mendapatkan Daud, katanya, betapa raja orang Israel yang menelanjangi dirinya pada hari ini di depan mata budak-budak perempuan para hambanya, merasa dirinya terhormat pada hari ini seperti orang hina dengan tidak malu-malu menelanjangi dirinya. Dikisahkan, saudara, Daud itu menanggalkan jubah kebesarannya. Ya, bahkan mungkin diganti dengan efod dan kain lenan pada waktu itu. Kadang dia lepas, dia menari-nari di hadapan Tuhan. Dia betul-betul bersuka cita. Betul-betul, wow, senang sekali. Dilihatlah hal itu oleh Mikal istrinya. Lalu ngomong seperti ini. Ini raja yang mempermalukan dirinya di hadapan budak-budaknya. Menari-nari telanjang tanpa malu. Kira-kira seperti itu. Ayat 21. Tetapi berkatalah Daud kepada Mikal. Ini nih, luar biasanya sikap Daud ini. Di hadapan Tuhan yang telah memilih aku, dengan menyisihkan ayahmu dan segenap keluarganya untuk menunjukkan aku menjadi raja atas umat Tuhan, yakni atas Israel. Di hadapan Tuhan aku menari-nari, bahkan aku akan menghinakan diriku. Lebih daripada itu, engkau akan memandang aku rendah, tetapi bersama-sama budak-budak perempuan yang kau katakan itu, bersama-sama merekalah aku mau dihormati. Daud membalas perkataan Mikal yang melecehkan dirinya. Raja mempermalukan dirinya dengan cara menari-nari seperti orang kerasukan. Tapi Daud berkata, ya, di hadapan Tuhan, aku akan menghinakan diriku. Merendahkan diriku karena yang aku sembah. Kepada sosok di mana aku menari-nari di depannya.
Dialah Tuhan yang menetapkan aku, yang memutuskan aku mengganti ayahmu sebagai Raja Israel. Hai Mikal, bersama dengan para budak itu, aku tetap akan menari-nari di hadapan Tuhan. Saudara, kalau kita belajar sedikit tentang sastra Israel, kata-kata budak ini sebenarnya seorang hamba. Hamba yang tidak punya hak apa-apa. Daud sedang mensejajarkan dirinya dengan para budak atau para hamba ini di hadapan Tuhan yang besar itu. Ketika aku berhadapan dengan Allah yang maha besar, maha tinggi, maha kuasa, Allah El Shaddai itu, aku menempatkan diriku sebagai seorang hamba, sekalipun aku punya derajat raja. Di sini kita bisa belajar bagaimana Daud merendahkan dirinya di hadapan Tuhan. Orang mau ngomong apa, orang mau menilai apa dia tetap memposisikan hamba di hadapan Tuhan. Ini sebuah pernyataan luar biasa dari Daud. Mencelikkan mata seluruh isi istana, termasuk keluarganya yang menyongsong dia. Hai para keluargaku, hai orang Israel, hai orang Ibrani, hai orang Yahudi. Aku yang raja menanggalkan jubah kebesaran kerajaanku. Titelku tidak berlaku lagi. Setiap aku menyembah Allah, bersukacita di hadapan Allah, aku ini hamba di hadapannya. Saudara, itulah yang dimaui Tuhan. Siapapun kita, siapapun saudara, titelmu apa, pangkatmu apa, kedudukannya setinggi apapun, kalau kita ada di hadapan Tuhan, di hadapan Allah, kita itu hamba semuanya. Dan inilah teladan Daud buat kita semuanya. Mari, jangan pernah menghadap Tuhan, memposisikan diri kita sebagai raja. Maunya dilayani. Justru kita di hadapan Tuhan itu melayani. Daud mau melayani Tuhan. Membawa korban persembahan. Meletakkan tabut Allah di tempat yang layak. Dia menghinakan dirinya. Dikatakan tadi itu. Aku gak mau dihormati oleh siapapun juga di hadapan Tuhan. Mari belajar dari kisah ini, saudara. Jangan pernah mau dihormati oleh siapapun juga. Yang patut kita hormati hanya Tuhan. Sebab kita semua adalah hamba. Dikatakan budak. Kalau dalam hal ini ya, budak itu strata terendah. Keset. Dulos. Daud memposisikan dirinya sebagai hamba. Keset atau dulos di hadapan Tuhan. Makanya begitu Tuhan meninggikan Daud. Itu gara-gara ini. Dan apa akibatnya? Kepada orang yang mencemooh orang yang seperti ini. Mikal mencemooh Daud. Menghinakan dirinya di hadapan Tuhan. Apa akibatnya? Ayat 23. Mikal binti Saul tidak mendapat anak sampai hari matinya. Istri Daud yang tidak memberikan keturunan kepada Daud adalah Mikal. Kenapa? Menghina hamba Tuhan. Menghina suaminya. Menghina rajanya. Dia tetap memposisikan sebagai permaisuri yang tidak mau menghamba kepada Allah. Akibatnya apa? Kutuk. Zaman itu orang tidak punya anak dikutuk Tuhan. Orang mandul itu dikutuk Tuhan pada zaman itu. Ya, kalau perjanjian baru enggak, saudara. Perjanjian lama menyatakan seperti itu. Nah, dari peristiwa ini kita belajar. Siapapun saudara dan saya, kalau sedang berhadapan dengan Tuhan, kita harus merendahkan hati kita di hadapan Tuhan. Merendahkan diri kita di hadapan Tuhan. Hanya Dia yang dihormati, hanya Dia yang disanjung. Semuanya hamba di hadapan Tuhan. Pelajaran ini luar biasa ya saudara. Mari, kalau kita masih mau dilayani, gak mau melayani, bertobat.
Kalau kita mau diperlakukan sebagai raja, bahkan di hadapan Tuhan, kita hanya mau diperlakukan sebagai raja, bertobat. Daud memberikan teladan buat kita semuanya. Di hadapan Tuhan yang besar, tinggi, mulia itu, kita semuanya adalah hamba Tuhan. Tetap rendah hati, hormati Tuhan, hadirat Tuhan kita hormati, kekudusannya kita hormati, maka berkatnya melimpah buat kita semuanya. Tabut Allah lambang kehadiran Tuhan. Kalau Obed-Edom 3 bulan lamanya diberkati karena tabut itu. Saudara mau berapa lama diberkati Tuhan? Hormatilah hadirat Tuhan, kekudusan Tuhan. Dengan cara menghormati Tuhan sebagai Tuhan kita, Raja kita. Maka kita diberkati dengan luar biasa. Kita tundukkan kepala. Bapak, terima kasih untuk pelajaran yang indah. Sekali lagi Daud memberikan teladan buat kami semuanya. Supaya kami hidup rendah hati di hadapan Tuhan. Menghormati hadirat Tuhan. Merindukan dekat dengan Tuhan. Dengan demikian, maka perkenananmu, berkatmu turun atas kami semuanya. Kami mau memposisikan diri sebagai hamba di hadapan Tuhan. Sebab kami adalah orang yang sudah diselamatkan Tuhan. Cara kami membalas Tuhan adalah dengan cara melayani, menyenangkan hati Tuhan, menghormati Tuhan. Maka Allah akan mencurahkan berkat-Nya untuk kami semuanya. Sama seperti kami merindukan Tuhan untuk selalu dekat dengan Engkau, demikianlah Engkau selalu rindu dekat dengan kami. Hadirat-Mu membawa kesembuhan, hadirat-Mu membawa pemulihan, hadirat-Mu membawa keselamatan. Terima kasih Bapak. Berkati anak-anak-Mu, berkati keluarga demi keluarga. Usaha bisnis pekerjaan anak-Mu diberkati Tuhan. Bahkan pelayanan kami pun diberkati Tuhan. Sebelum kami tinggalkan acara ini, kami siapkan hati kami terima berkat yang daripada-Mu. Kekasih Kristus arahkan hatimu kepada Tuhan. Terimalah berkat kasih anugerah dari Allah Bapa yang berlimpah-limpah. Di dalam anaknya yang tunggal Tuhan Yesus Kristus. Dan persekutuan yang manis dalam Roh Kudus menyertai kita semuanya. Mulai saat ini sampai Maranatha. Yesus datang yang kedua kali menjemput kita semuanya. Bertemu di awan-awan yang permai. Menikmati kemuliaan kekal sampai selama-lamanya. Yang diberkati. Sama-sama kita katakan amin, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati.